Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 11 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Kita diingatkan supaya pewartaan Kristiani kita harus selalu berwujud suatu undangan bebas. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami agar dalam mewartakan dan menyaksikan Kristus, hendaklah kami selalu tundukkannya dengan penuh rendah hati dan simpatik, bukannya dengan paksaan dan bujukan. Karena itu kami berdoa, semoga kesaksian hidup kami selalu menyentuh hati banyak orang, sehingga hati Yesus hidup dalam hati banyak orang. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pewartaan Kristiani harus selalu berwujud suatu undangan bebas. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah kepada orang-orang di desa-desa dan kota lain, sesudah ia ditolak di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Rupanya sudah semenjak masa sebelum Paskah, Yesus telah menyuruh ke-12 rasulnya untuk menjalankan karya misioner, mewartakan kabar gembiranya. Dengan memilih dan mengutus ke-12 rasul itu, Kristus telah meletakkan dasar bagi pembangunan umat Allah, eskatologis, juga fondasi bagi umat Israel baru, yaitu gereja. Selanjutnya di sini nampak kehendak Allah bahwa manusia harus mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Ajarannya harus diwartakan dan diteruskan. Para pewarta kabar gembira harus berjiwa tanpa pamrih, penuh semangat kerendahan hati dan kesederhanaan. Mereka tidak boleh membawa apa-apa selain tongkat dan sepasang sandal. Tidak boleh membawa uang dan baju lebih dari sehelai. Dan mereka harus berjalan berdua-dua untuk saling memberikan kekuatan dan hiburan. Sebab mereka akan menemui banyak tantangan. Apalagi kabar gembira yang mereka bawakan meluluh merupakan tawaran, walaupun menyangkut keselamatan dan perlu ditanggapi selekas mungkin. Pewartaan dan kesaksian tentang kabar gembira ini tidak boleh dinodai oleh cara yang tercemar, baik oleh paksaan ataupun akal bulus. Saudara-saudari dan anak terkasih dalam Kristus, pewartaan Kristiani
harus berwujud suatu undangan bebas, bukanlah paksaan dan bujukan. Paksaan dan bujukan sungguh sangat merugikan pewartaan kabar gembira itu sendiri. Selain itu, pewartaan kita harus sederhana dan simpatik. Pewartaan kita di negeri yang sangat majemuk kebudayaan dan kepercayaan ini hendaknya lebih merupakan pewartaan dalam bentuk kesaksian hidup. Kata orang, pengajaran itu mengajar, tetapi teladan hidup itu menarik. Kita, orang-orang Kristen, harus bersifat misioner seperti Yesus dan murid-muridnya. Kita pun harus mempunyai minat untuk pergi dan mencari mereka yang membutuhkan bantuan kita, jasmani dan rohani. Kita harus secara aktif membawakan semangat Yesus Kristus, cara hidupnya yang membebaskan orang dari kekuatan jahat, dosa dan pelbagai paksaan hawa nafsu. Kita berdoa semoga kesaksian hidup kita, pewartaan kita, selalu menyentuh hati banyak orang, sehingga hati Yesus hidup dalam hati banyak orang. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dilanda virus corona, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.